Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Caturadi Wibowo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas pertemuan keempat mata kuliah pengantar cloud computing. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Rudi Hartono, ST.M.Com. Saya sendiri dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, Universitas Mercu Buana. Mengenal jenis-jenis layanan cloud computing. Cloud computing adalah sebuah teknologi pengolahan komputasi berbasis internet. Istilah cloud digunakan untuk merujuk pada internet itu sendiri. Dengan adanya teknologi ini, maka seluruh pengelolaan data tidak lagi melalui perangkat komputasi fisik, tetapi melalui jaringan internet. Dengan demikian, untuk keperluan seperti transfer data tidak perlu lagi melalui perangkat fisik seperti hard disk atau USB. Ini karena pada teknologi cloud computing, semua data berada pada sebuah server digital yang bisa diakses menggunakan internet. Pun demikian dengan aplikasi serta software, semua telah tersimpan di internet. Layanan cloud computing sendiri memiliki tiga jenis layanan. Cloud computing mengedepankan kenyamanan dan kemudahan bagi para penggunanya. Hal lain yang terpenting adalah pengguna tidak perlu menyiapkan storage berupa hard disk eksternal dengan kapasitas besar untuk menyimpan data-data, karena semua data telah tersimpan dalam storage cloud yang dapat di-adjust kapasitasnya sesuai kebutuhan. Sistem storage cloud juga beroperasi secara online, sehingga lebih mudah dalam mengambil data-datanya. Jenis-jenis layanan cloud computing. Cloud computing memiliki layanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Sebelum menggunakan teknologi cloud, akan lebih baik apabila mengetahui dan memahami terlebih dahulu tentang jenis-jenis cloud, sehingga tahu mana jenis cloud yang terbaik dan cocok digunakan sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini adalah layanan-layanan yang digunakan oleh pertama itu infrastruktur as a service, kedua platform as a service, tiga software as a service. Software as a service adalah layanan cloud computing yang tersedia dalam bentuk software atau perangkat lunak. Jika Anda pernah memanfaatkan layanan Google Docs di internet, maka itulah salah satu contoh SaaS. Pada dasarnya, Google Docs serupa dengan aplikasi pengelola data berupa huruf dan angka seperti Microsoft Word. Namun berbeda dengan Word, Google Docs tidak perlu instalasi karena layanannya sendiri tersedia dalam cloud dan dapat diakses melalui internet. Dari contoh tersebut, Anda bisa mengetahui bahwa dengan SaaS, user tidak perlu lagi melakukan instalasi atau menyediakan perangkat penyimpanan untuk dapat menggunakan dan menyimpan software. Walau begitu, Anda tidak perlu merasa khawatir akan keamanan data karena seluruh data tersimpan dalam sebuah sistem khusus yang hanya dapat diakses oleh orang yang diberi kewenangan. Layanan SaaS merupakan layanan cloud yang lebih dulu populer karena SaaS merupakan evolusi dari konsep ASP atau Application Service Provider. Sesuai dengan namanya, SaaS memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk dapat memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan. Sehingga user tidak perlu mengeluarkan investasi lain, baik untuk in-house development ataupun dalam hal pembelian lisensi sebuah software. Dengan cara berlangganan, pengguna dapat langsung menggunakan berbagai fitur yang disediakan oleh penyedia layanan. Contoh umum aplikasi SaaS adalah email berbasis web, yang dapat Anda gunakan untuk mengirim dan menerima email tanpa harus mengelola penambahan fitur ke produk email, atau memelihara server dan sistem operasi tempat program email dijalankan. Selanjutnya yang kedua itu Infrastructure as a Service atau IaaS merupakan sebuah layanan cloud yang menyewakan sumber daya teknologi mendasar yang meliputi media penyimpanan atau storage, processing power, memori, sistem operasi, kapasitas jaringan, dan lain-lain yang dapat digunakan oleh penyewa untuk menjalankan aplikasi yang dimilikinya. Jika dianalogikan, perumpamaan IaaS ini mirip dengan penyedia layanan data center yang menyewakan rack service atau colocation
Akan tetapi IaaS lebih berfokus ke level mikronya. Sebagian besar pengguna layanan IaaS tidak mengetahui bagaimana atau teknologi apa yang digunakan oleh provider. Namun, harus ada jaminan bahwa sistem berjalan dengan aman, lancar, stabil, beroperasi penuh, dan tidak ada kendala. Saat menggunakan layanan IaaS, Anda bahkan bisa menambahkan komponen komputasi lainnya seperti RAM, penyimpanan, hingga public IP. Jadi, intinya Anda bisa merakit sebuah komputer virtual yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Platform as a Service yang ketiga atau PaaS merupakan layanan dari cloud yang menyediakan platform siap pakai atau ready to use kepada para penggunanya. Provider penyedia layanan cloud bertanggung jawab untuk membuat platform dengan sistem yang stabil, andal, dan dapat beroperasi dengan sempurna ketika digunakan. Provider cloud juga sebaiknya selalu mengupdate teknologi yang digunakan sehingga dapat mengembangkan aplikasi yang dipakai user. Dalam hal ini, pengguna PaaS tidak memiliki kendali terhadap sumber daya komputasi seperti memori, media penyimpanan atau storage, processing power, dan fitur lain yang telah disediakan dan diatur oleh provider layanan cloud tersebut. Jika layanan SaaS hadir lewat software, PaaS hadir lewat sebuah platform. Melalui platform ini, Anda dapat membuat sebuah aplikasi baru. Dalam PaaS telah tersedia berbagai fitur untuk membuat aplikasi yang sedang Anda dapat berjalan. Anda juga tidak harus memikirkan masalah maintenance dari platform yang digunakan untuk membuat aplikasi karena hal tersebut adalah tugas dari penyedia layanan PaaS. Salah satu penyedia layanan PaaS adalah IBM Bluemix. Dengan IBM Bluemix, Anda dapat membuat aplikasi sendiri dengan fitur-fitur yang disediakan oleh penyedia layanan IBM. Anda pun tidak perlu memikirkan lagi tentang maintenance dari platform karena hal tersebut merupakan tugas dari penyedia layanan. Keunggulan lain dari PaaS terletak pada skalabilitasnya yang terbilang tinggi. Saat aplikasi yang Anda buat dalam sebuah PaaS memiliki jumlah pengguna yang terus berkembang, maka pihak penyedia PaaS juga akan meningkatkan layanan untuk Anda agar dapat terus melayani pengguna yang terus bertambah jumlahnya. Beberapa contoh layanan SaaS yang sukses. Pertama itu Salesforce. Salesforce adalah salah satu perusahaan pertama yang menerapkan aplikasi mereka ke cloud. Meskipun saat ini merek tersebut adalah salah satu dari sekian banyak. Yang kedua itu Dropbox. Dropbox adalah salah satu layanan penyimpanan cloud yang populer. Sebagian alasan popularitasnya adalah karena ia melayani baik pengguna individu maupun organisasi. Selain penyimpanan di file di cloud, Dropbox juga memungkinkan Anda mengirim file, menyimpan file dengan folder lokal, dan banyak lagi. Yang ketiga itu Google G Suite. Google membangun beberapa hal yang sangat hebat. Salah satu hal yang telah mereka lakukan dengan baik adalah menerapkan rangkaian alat bisnis berbasis SaaS. Google Suite mencakup berbagai aplikasi dan utilitas yang mempermudah kehidupan berbisnis. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.